Halo anak-anak ibu kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita ketemu lagi dan kita akan bahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, pada pertemuan yang lalu di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear yang satu variabel gitu ya. Nah, sekarang di kelas 8 ini kita akan mempelajari sistem persamaan linear yang dua variabel. Kalau yang kemarin satu variabel, yang sekarang dua variabel. Apa sih bedanya? Ya, pastinya ada bedanya. Yuk kita lihat. Kalau yang kelas 7 sistem persamaan linear satu variabel, ya, pastinya persamaannya cuma punya variabel aja. Variabel itu yang biasa diidentikan dengan huruf ya. Contohnya nih, kayak 3x plus 2 sama dengan 15 gitu ya. Biasanya kalian diminta untuk mencari berapa nilai x-nya, atau kalau sudah ketemu nilai x-nya berarti x plus 1-nya berapa gitu ya. Atau juga model yang seperti ini gitu ya. 2 dikali x min 4 sama dengan 5x gitu ya. Berapakah nilai x-nya gitu ya. Atau kemarin juga belajar tentang dari sebuah soal cerita persamaan gitu ya. Lalu kalian diminta untuk membuat, jadi persamaannya gimana ya kalau persegi ini berdasarkan kelilingnya begini, luasnya seperti ini gitu ya. Jadi kita akan membuat persamaan berdasarkan cerita atau kondisi atau keadaan yang ada gitu ya. Itu waktu kalian belajar di kelas 7. Nah, sekarang ketika kalian di kelas 8, kalian akan mempelajari materi tentang persamaan linear. Kalau sekarang pastinya lebih sulit ya, dua variabel. Kalau kemarin satu variabel, sekarang dua variabel. Berarti nggak cuma satu huruf, ada dua huruf. Kalau di sini cuma x ya, yang di sini bisa jadi x dan y, atau p dengan q, atau apapun ya. Contohnya begini, 4x ditambah 2y sama dengan 20. Nah, variabelnya ada dua nih, variabel x sama variabel y ya, ada dua variabel. Kalau yang di sini cuma satu variabel kan, cuma satu hurufnya doang kan, ya begitu. Atau mungkin bentuknya kan seperti ini, x min 3 sama dengan 2y plus 4. Ini juga dua variabel. Artinya ketika ada dua huruf yang tidak diketahui ya, itu yang namanya variabelnya. Ya, kalau angka yang di depan huruf ini namanya konstanta. Ya, konstantanya begitu. Angka yang ini juga namanya konstanta. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya kita belajar sistem persamaan linear dua variabel ini? Nah, pastinya ya, pada akhirnya nanti kalian juga akan dibawa bagaimana sih menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita menggunakan persamaan linear. Nah, maka dari itu salah satu manfaatnya yaitu untuk menentukan harga suatu barang. Ya. Gimana Bu caranya? Ya, nanti kita akan pelajari. Lalu yang kedua adalah mencari keuntungan dari sebuah penjualan. Ya, nanti kita akan lihat, ini juga akan lebih dalam, diperdalam lagi di pelajaran ekonomi. Biasanya di kelas 12 juga mempelajari ini matematikanya. Masih berlanjut ya, jadi ini memang sangat penting untuk kalian bisa pahami. Lalu yang ketiga bisa juga nih untuk menentukan ukuran sebuah benda. Jadi kalau untuk membandingkan benda atau mencari panjang ukuran benda tanpa kita harus mengukurnya secara langsung, juga bisa menggunakan persamaan ini gitu ya. Nah, gimana sih tips-tipsnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini ya? Kalau disingkat jadi SPLDV. Oke, yang pertama, kamu perlu ganti setiap besaran atau setiap item ya yang terdapat dalam masalah. Dan di sini dibilangnya masalah berarti nanti kita akan berhubungan dengan soal cerita ya, menggunakan variabel yang umumnya dilambangkan pakai huruf atau simbol ya. Boleh simbol, boleh huruf, boleh simbol itu kayak alfa, beta, gamma dan lain-lainnya gitu ya. Huruf itu bisa A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Pakai huruf apa aja nggak masalah. Lalu yang kedua, membuat model matematika untuk masalah itu. Ini sama seperti yang kalian sudah lakukan kemarin. Jadi kalau panjangnya segini, lebarnya segini, berarti kelilingnya adalah segini gitu ya. Kalian lalu buat, keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, sama dengan angka yang sudah disebutkan. Lalu bagaimana? Nah, itu namanya membuat model matematika ya, atau membahasakannya dengan bahasa yang matematis, dari bahasa biasa ke bahasa yang matematis. Lalu model matematikanya itu ya nanti akan
dibuat dalam bentuk umum SPLDV gitu ya. Nah, sesudah kamu buat tuh model matematikanya, pastinya cari solusinya. Gimana cari solusinya? Ya, tentukan berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Ya, jadi siapakah X, siapakah Y gitu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan dua variabel ini. Tapi pada pertemuan ini Ibu akan mengajarkan satu metode saja dulu, gitu ya, yang namanya metode substitusi. Metode substitusi ini artinya metode penggantian atau menggantikan satu variabel dengan variabel yang lain dari persamaan yang lain. Tadi kan kita tahu kalau kita bahas persamaan dua variabel ya. Nah, dan di sini ternyata kita akan menemukan tidak hanya satu persamaan. Kalau kemarin di persamaan yang satu variabel kita cuma menemukan satu persamaan, terus kita cari berapa nilai X-nya atau berapa nilai Q-nya atau berapa nilai M-nya gitu ya. Kalau sekarang kita punya dua persamaan, maka perhatikan baik-baik setiap contoh-contoh soal yang akan Ibu kasih tauin ke kalian ya, yang akan Ibu kasih contohnya. Oke. Contohnya nih, yang pertama, carilah penyelesaian sistem persamaan. Nih ada dua persamaan, ini yang namanya persamaan yang pertama ya, X plus 2Y sama dengan 8. Nah, yang di bawahnya ini yang namanya persamaan kedua ya. Nah, kalau kita menggunakan cara substitusi, berarti kita akan menggunakan salah satu di antara itu untuk masuk ke yang lain. Maksudnya gimana nih? Contohnya, kita buat persamaan yang pertama itu kita buat X-nya sendirian. Kan ini X plus 2Y ya, sama dengan 8. Kita mau buat X yang ada di persamaan satu itu, kita masukkan ke persamaan yang kedua. Jadi kita buat X-nya sendirian. Kalau kita buat X-nya sendirian, berarti 2Y-nya ini kita pindahin ruasnya ya, ke sebelah kanan. Kalau positif pindah ruas jadi apa nak? Jadi negatif. Jadi di sini adalah 2Y-nya pindah ke kanan, jadi yang tidak pindah tulis dulu X sama dengan 8. Yang pindah tadi siapa? 2Y. Nah, ini adalah nilai Y-nya nih. Nilai X-nya. Nilai X ini nantinya akan kamu masukkan ke persamaan yang di persamaan yang kedua. Ya, nilai X ini kamu masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Jadinya persamaan keduanya kan 2X min Y sama dengan 6. Gitu ya. Tapi 2X-nya itu diganti dengan yang tadi. Siapa nilai X-nya? X-nya adalah 8 min 2Y. Ya kan? Terus gimana? Ya, sama. Kan 2X dikurangi Y sama dengan 6. Begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah, kalikan. 2 kali 8, 2 kali 2Y. 2 kali 8 berapa? 16. 2 kali min 2Y min 4Y. 4-nya gini deh ya, dikurangi siapa belakangnya? Y sama dengan 6. Terus gimana? Ya udah, berarti utangnya 4, utang lagi 1, berarti 16 dikurangi utangnya jadi berapa? 5Y sama dengan 6. Oke, pindah ruaskan, lalu kamu akan ketemu berapa nilai Y-nya. Yuk kita lihat di sini nih. Ya, kita ambil persamaan pertama, yaitu ini tadi sudah kita lakukan ya. Nah, kita buat dia ubah menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Ya, nih. Oke. Kemudian persamaan itu sudah diubah kan? Disubstitusi. Nih, ini bagian ini yang kita lakukan. Ya, disubstitusi, dimasukkan ke sini. 2X min Y sama dengan 6. Ya, kalau sudah, lakukan, kerjakan seperti biasa. Kita sudah kerjakan sampai di sini. Lanjutkan terus, pindahkan 16 ini ke kanan. 16 pindah ke kanan jadi negatif. Ya, min 5Y sama dengan 6 min 16. Oke. Duitnya 6, hutangnya 15. Berarti masih hutang 10 gitu ya nak ya. Nah, ini kenapa minusnya bisa hilang? Ini ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dikalikan negatif. Atau kalian buat saja begini, kan kita membuat Y-nya sendirian ya, berarti Y sama dengan min 10 dibagi min 5. Sama aja, negatif dibagi negatif jadinya
positif ya. 10 dibagi 5 ya, 10 dibagi 5 berarti dia 2 ya. Berarti nilai Y-nya berapa? Oh, nilai Y-nya berarti 2. Coba kita lihat. Nah, nih nilai Y-nya ya. Nah, kalau Y-nya sudah ketemu, masukkan nilai Y ini ke salah satu persamaan, bebas. Mau masukin ke persamaan 1 boleh, mau masukin ke persamaan kedua boleh ya. Di sini pembahasannya ini dimasukkan ke dalam persamaan 1. X plus 2Y sama dengan 8. Ini kan persamaan 1 ya. Ini yang atas ya. Y-nya tadi berapa? 2. Ya udah masukkan X plus 2, Y-nya berapa tadi? 2 sama dengan 8. Kalikan nih ya. Nah, ketemulah nanti nilai X-nya adalah 4. Bu, kalau masukin ke persamaan 2 gimana? Yuk, boleh. Kita coba ya. Kalau kita masukkan ke persamaan 2. Persamaan 2 itu adalah 2X min Y sama dengan 6. Nih, lihat yang bawah. Ya, yang bagian bawah. Oke. 2X min Y-nya berapa tadi? Y-nya 2 sama dengan 6. Yuk, kita pindahin, kita buat X-nya sendirian. 2X sama dengan 6 plus 2. Ya, berarti 2X nya adalah 8 ya. Oke, X nya kita buat sendirian, berarti perkalian pindah jadi pembagi. Berarti nilai X nya adalah 4 ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Mau kalian masukkan ke persamaan 1 ataupun kalian masukkan ke persamaan 2, hasilnya tidak akan berubah. Nah, harusnya hasilnya benar. Kalau hasilnya benar berarti hasilnya sama gitu ya. Kalau hasilnya nggak sama, ada kemungkinan nilai Y kamu ini salah ya. Ingat, kalau dalam mengerjakan persamaan begini kamu salah di awal, ke bawahnya bakalan salah ya. Jadi hati-hati, nggak ada itu yang namanya cerita variabel itu bisa muncul dan bisa hilang lalu muncul lagi. Itu namanya bukan kerjaan kamu ya, kerjaan contek-contek gitu. Oke, kita lihat nih. Jadi penyelesaiannya, ini kesimpulannya. Jadi penyelesaian dari sistem, nah soalnya nih ya, adalah berapa yang kamu dapetin? Oh, nilai X-nya 4, nilai Y-nya 2. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal lagi nih. Persamaan 1 ini ada. Oke, untuk soal berikutnya, di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2 kan ya. Persamaan satunya adalah min X plus Y sama dengan 70. Persamaan 2-nya adalah 2X min Y sama dengan 30. Nah, langkah pertama tadi seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan adalah kita buat dari persamaan bebas ya, persamaan 1 atau persamaan 2 lah. Kamu buat X-nya atau Y-nya sendirian ya. Kalau di contoh soal yang pertama tadi, Ibu kasih contohnya X-nya yang dibuat sendirian ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh kalau Y-nya yang dibuat sendirian. Sebenarnya sama aja ya, yang penting kamu tahu konsepnya. Yang pertama buat X atau Y-nya sendirian, baru nanti yang kedua tahapannya adalah masukkan ke persamaan yang lain temennya, karena di sini ada 2 persamaan ya. Buat dulu, berarti kalau Y-nya mau dibuat sendirian berarti 70, X-nya pindah, min X pindah jadi plus X ya. Nah, ini persamaan pertama. Persamaan pertama ini nanti kita akan masukkan ke dalam persamaan kedua. Persamaan keduanya kan adalah 2X min Y sama dengan 30 ya. Berarti 2X min Y-nya siapa? Y-nya yang ini tadi dong ya. Berarti 70 plus X ya sama dengan 30. Nah di sini kan ada min lalu ada kurunan gitu ya. Nah, ini minusnya juga dikalikan loh ya. Minusnya ini juga dikalikan ke sama siapa? Minus dikali 70 minus dikali dengan X. Jadinya seperti apa? Jadinya adalah 2X dikurangi 70 ya. Min dikali 70 jadi min 70, min dikali X jadi apa? Min X sama dengan 30. Nah, kalau sudah begini kita baru bisa nih gabungkan, baru bisa kerjain, kumpulin X sama X. 2X min X, duitnya 2, utangnya 1, berarti apa? Tinggal X doang ya. Min 70 nggak dioperasikan kan, tidak diapa-apain, maksudnya tidak dihitung, tidak diapain, sama dengan 30 ya. Berarti nilai X nya adalah pindah ruas dia jadi 100 gitu ya. Nah, kita udah kerjain nih yang ini, bagian ini sampai di sini ya, ketemulah nilai X nya 100. Terus Bu, nyari nilai Y nya gimana? Nilai Y nya ya udah, tadi kan kamu udah ketemu nilai X nya kan,
Berarti dari nilai X itu kamu masukkanlah ke salah satu persamaan. Ya, mau persamaan 1 boleh, masuk ke persamaan 2 boleh. Ya, di soal ini dia dimasukkan ke persamaan yang pertama. Ya, persamaan pertama, tapi dia ambil yang udah dikonversikan ini. Iya, yang sudah dibuat ini ya. Jadinya dimasukkan ke persamaan Y sama dengan 70 plus X. Bu, kalau nggak dimasukkan ke situ tapi dimasukkan ke yang min X plus Y sama dengan 70 boleh nggak? Bukan yang udah dirubah ya, nggak apa-apa juga. Ya, yuk masukkan minus 100 ditambah Y sama dengan 70. Berarti Y-nya buat sendirian, berarti 70 plus 100. Ya, Y-nya berapa? 170. Sama kan hasilnya? Ya, jadi mau pakai persamaan yang pertama tapi bukan pakai yang kayak yang dicontoh, tapi mau pakai yang asli boleh. Bu, kalau mau masukin ke persamaan yang kedua gimana? Ya udah, masukkan aja. Berarti gimana? Dimasukkan ke persamaan kedua apa? Persamaan kedua 2x min y sama dengan 30. Ya, tadi kan kita udah taunya x yang udah ketemu ya. Berarti masukkan 2x nya berapa nilainya? 100 dikurangi y sama dengan 30. 2 kali 100 berapa nak? 200 dikurangi y sama dengan 30. Min y sama dengan berapa? 30 dikurangi 200. Berarti min y sama dengan min 170. Dari mana Bu? Iya, duitnya 30, utangnya 200. Masih hutang 170. Ya. Terus y-nya buat sendirian dong. Iya, minusnya ini kan min 1 kali y. Ya, berarti pindahin dong. Min 170 dibagi min 1. Jadinya gimana? Y-nya ya 170. Ya, jadi kamu mau pakai cara manapun, mau masukkan ke persamaan kedua, mau masukkan ke persamaan 1 yang asli di awal, mau persamaan 1 yang udah dirubah, yang ini hasilnya akan sama. Nah, ketika nilai X kamu benar, maka nanti Y-nya juga akan benar. Kalau nilai X kamu udah salah, maka nilai Y kamu juga bakal salah gitu ya. Maka hati-hati, perhatikan baik-baik ya. Di sini kalian bebas sih mau kemana duluan. Mau saya mau buat X-nya sendirian Bu, bukan Y-nya sendirian. Jadi nanti mau dibuat X sama dengan ya boleh aja, nggak apa-apa gitu ya. Setiap orang punya cara berpikir yang berbeda-beda, maka yakinlah dengan kemampuan kalian ya. Jangan terpicu, terkecoh sama temanku seperti ini maka aku juga harus ikutin gitu ya. Jangan-jangan punya aku salah, punya temanku nggak kayak gini. Belum tentu. Yang penting ikutin cara-cara yang ibu tadi kasih tahu ya. Ada prinsip-prinsipnya di situ gitu. Oke, semangat. Ibu yakin kalian pasti bisa. Ibu tahu ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Hanya butuh ketelitian dan ketekunan. Oke, semangat.